tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Paten, kasih tepuk tangan dulu dong buat mereka, brother gua. Paten sekali ya. Mantap ya bang. Lagu ini judulnya Hati Hamba. Ah. Topik yang mau kita bawa judulnya Penuhi panggilanmu di bumi. Keren. Nah, Panggilan. biar aku yang pertama Siap. yang kasih statement Introduksi. tentang penuhi panggilanmu di bumi. Jadi penuhi panggilanmu di bumi ini, pada dasarnya kita manusia ini kan dipanggil oleh Tuhan. Atau Ya. Tuhanlah yang berinisiatif untuk memanggil manusia ini kan. Ya. Jadi manusia ini dipanggil Tuhan untuk, kalau kata Kolose pasal 1 ayat 16, dipanggil untuk memuliakan Allah oleh Dia dan dari Dia. Ya. Terus pengertian kedua adalah manusia itu dipanggil di bumi ini untuk supaya kehidupannya itu dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Jadi dari gambarnya yang rusak, jadi manusia itu kan jatuh dalam dosa. Gambar Jadi Allah itu rusak. gambar Allah itu manusia. rusak karena dosa, lalu dikembalikan ke rancangan yang semula melalui Yesus Kristus datang ke bumi ini. Yes. Nah, bagaimana tanggapan brother? Coba Wah. brother kasih dulu. Menarik sekali ya. Cuman apa? Dalam kan? Dalam. kan? Mulai ini deh. Karena episode terakhir. Biasanya makanya episode mulai terakhir dalam. baru cun dia. Nah, Gimana brother? Jadi- Panggilan di bumi. ya penuhi panggilanmu di bumi ini. Ya. Jadi kita tahu bahwa inisiatif panggilan itu datangnya dari Tuhan pertama sekali. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia dipanggil oleh Allah. Allah yang mencari manusia. Lalu Allah yang berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kita tahu bagaimana seperti
makna yang digambarkan dalam lagu tadi, brother. Oke. Yang terbaik, ya kan? Tuhan sudah persembahkan, Tuhan lakukan, Tuhan sediakan bagi setiap kita melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan semua yang terbaik buat setiap kita karena alasan apa? Dia mengasihi kita. Yohanes 3:16. Itu ayat yang sangat familiar. Berangkat dari kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita dan bukti kasihnya itu sempurna, kasihnya itu luar biasa, bukti kasihnya yang terbesar itu telah dinyatakan lewat pengorbanan anak yang tunggal. Bukan main-main loh. Jadi tidak ada yang disisakan oleh Allah. Semuanya telah dipersembahkan, bahkan yang the best from the best. Terbaik dari yang terbaik. Apa itu? Siapa itu? Anaknya yang tunggal. Tapi sebenarnya brother, sebelum kita bahas lebih jauh tentang panggilan Allah atau panggilan manusia di bumi ini sih sebenarnya pertanyaan yang agak bisa dibilang aneh, nyeleneh, dan kayak gimana ya? Kenapa sih dia harus datang? Wah, ini keren ini. Iya nggak? Kenapa Tuhan Yesus itu harus datang ke bumi? Kan notabene kan hanya untuk menebus dosa manusia kan? Ya. Kenapa dia harus capek-capek dari bumi, Dari surga, berinkarnasi jadi manusia hanya untuk menebus dosa manusia? Wah. Gimana Bang Boy? Iya. Ih, Luar tumben. biasa juga, tumben ya. Tumben nyambung. Coba brother sebelum kita bahas Ini lebih dalam menarik. nih. Jadi gini, tadi kan saya mau ke sini kan, tapi sebelum saya masuk ke poin yang mau saya sampaikan, ini pertanyaan brother ini sangat terkait dan sangat menarik untuk didiskus. Tadi mau saya persoalkan masalah selanjutnya karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, karyanya bagi setiap kita, bagaimana kita memenuhi panggilan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus. Nah, tadi brother persoalkan masalah mengapa dia sampai datang ke dunia ini. Ya, kita agak mundur sedikit Iya. sebelum merespon panggilan kita. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dan manusia yang diciptakan oleh Allah itu diberikan perintah atau larangan, jangan memakan buah terlarang ya, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kita tahu bahwa akhirnya ternyata bahwa manusia itu memilih ya untuk makan buah itu. Dengan begitu manusia melanggar perintah Allah, memberontak terhadap Allah. Nah, itu Kejadian 3:15. Nah, di Kejadian 3:15, di Kejadian 3 diceritakan itu mengenai kejatuhan. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menyatakan inisiatif untuk menyelamatkan umat manusia dengan menghadirkan seorang juru selamat. Nah, itulah Tuhan Yesus. Nah, mungkin yang kita perlu persoalkan masalah ini, brother. Mengapa sampai Tuhan Yesus menyelamatkan kita dengan jalan menjelma menjadi manusia? Ya. Bukanlah kewajiban bagi Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Nggak wajib. Yang ada adalah Allah wajib menghukum kita karena kita telah jatuh. Nggak wajib bagi Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Tetapi dengan Dia menyelamatkan setiap kita, itu membuktikan bahwa Dia benar-benar mengasihi kita dan Dia tidak mau kita menderita dengan terpisah dari Dia selama-lamanya. Karena itu adalah sebuah kengerian yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata kalau sampai kita terpisah dari Allah selama-lamanya. Penghukuman neraka, gambaran yang mengenaskan itu bukan nanti kita akan dihukum pakai trisula, yaitu gambaran-gambaran yang non-Kristen. Tetapi gambaran yang sesungguhnya tentang neraka dihukum adalah kita terpisah dari Allah selama-lamanya, dan itu sangat mengerikan. Nanti kita akan bahas ini, brother. Coba lebih dalam di segmen berikutnya lah. Iya, pasti. Ini kita akan kupas secara tuntas. Jadi sebenarnya Allah itu nggak wajib untuk menyelamatkan setiap kita. Tetapi karena Dia tidak ingin kita mengalami satu kengerian yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, makanya Dia menyatakan kasih-Nya. Dan cara Allah untuk menyatakan kasih-Nya itu benar-benar unik, benar-benar luar biasa, menggambarkan keharmonisan dari seluruh sifat-sifat Allah. Maha kasih, maha kuasa, maha bijaksana, maha kuasa, dan lain sebagainya macamnya, maha adil. Nah, kenapa saya bilang unik dan mengharmonisasikan seluruh sifat-sifat Allah? Karena untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak bisa langsung menyelesaikan begitu saja. Ya, dari sorga gitu misalnya. Karena Dia maha kuasa. Habis semua dosa manusia. Kenapa nggak Dia hilangkan saja konsekuensi kejatuhan itu? Upah dosa ialah maut.
Jadi murka itu yang harus Allah hilangkan. Kan? Dari sorga aja langsung. Iya. Gitu. Tapi kan bisa gini. Kenapa nggak Tuhan buang konsekuensi itu? Iya, Tuhan buang. Misalnya Tuhan sudah maksudnya ya mengampunin aja kan gitu kan. Ya itu dia. Nah, Allah nggak bisa bertindak sembarangan, nggak bisa langsung menghilangkan konsekuensi dosa, nggak bisa langsung mengampuni begitu saja tanpa dia memenuhi tatanannya. Kenapa? Dia nggak bisa bertindak seperti itu, menggunakan cara-cara seperti itu meskipun dia Maha Kuasa. Tetapi hal yang harus kita ketahui adalah bahwa Allah itu bukan hanya Maha Kuasa, dia Maha Bijaksana, dia punya integritas, gitu loh. Dia kudus, dia punya tatanan, dia berkarakter. Kalau dia benar-benar punya tatanan, dia berkarakter, dia penuh kasih, bijaksana. Ketika dia memilih untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus menyelamatkan umat manusia dengan menanggung konsekuensi dari kejatuhan itu. Makanya tidak heran ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia, Allah memilih menjelma menjadi manusia. Karena dengan cara menjelma menjadi manusia lah dia bisa mati. Kan konsekuensi kejatuhan itu kan mati. Pada waktu kamu makannya kamu mati. Nah, bagaimana mungkin dia bisa mati kalau dia tidak menjelma menjadi manusia? Pertanyaannya, masa Allah menjelma menjadi manusia? Nggak mungkin. Bagaimana Allah bisa menjelma menjadi manusia? Itu wrong question. Itu pertanyaan yang salah. Allah itu Maha Kuasa. Iyalah. Kalau kita percaya dia Maha Kuasa, dia artinya jadi mau manusia. jadi apapun bisa. Jadi Mickey Mouse saja pasti bisa. Bisa. Tapi pertanyaannya, why? Ya. Jadi pertanyaannya bukan bagaimana Allah bisa. Why yang ultimat. Nah, ini why yang ultimat. Pertanyaannya bukan bagaimana mungkin Allah bisa menjelma menjadi manusia, tapi mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Pertama, karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan umat manusia. Itu yang pertama. Tidak ada satupun, none of us. Yang menggantikannya itu harus yang tidak berdosa ya. Yang tidak berdosa. Dan itu adalah Allah. Dan bukan hanya tidak berdosa, karena malaikat juga tidak berdosa. Tapi juga adalah Allah. Hanya Allah yang mampu menyelamatkan umat manusia dari konsekuensi kejatuhan, yaitu maut. Hanya Allah. Nah, yang kedua, yang pertama tadi karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Yang kedua, supaya manusia itu bisa mengenal Allah. Oke. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita nggak mungkin bisa dengan proporsional mengenal Allah. Jadi semacam konektivitas manusia dengan Allah itu jadi putus, relasinya jadi putus. Dan ini logis sekali. Allah lah yang berinisiatif menyatakan pengenalan akan dirinya, sehingga kita yang berdosa ini, yang telah rusak ini, yang tidak berdaya ini, bisa mengenal Allah. Dan cara terbaik untuk manusia bisa mengenal Allah, tidak ada cara lain selain Allah menjelma menjadi manusia. Nah, itu pertanyaan, menjawab pertanyaan. Iya. Jadi sebetulnya manusia ini kan waktu jatuh dalam dosa, dia tidak tahu seperti apa sikap, pola perilaku, perkataan atau cara hidupnya yang Allah kehendaki itu seperti apa kan? Ya. Dia nggak tahu nih seperti apa, dia harus berbuat baik, apakah dia pergi ke panti jompo, ke penjara, ke berbagi dengan orang miskin atau apalah pokoknya perbuatan baik gitu. Ya, apakah itu sudah berkenan di hadapan Allah? Ternyata tidak sebegitunya gitu berkenan di hadapan Allah. Justru kalau aku sih memahaminya, Tuhan Yesus datang ke bumi itu selain menebus dosa manusia, mengangkat upah dosa itu, menghapus upah dosa itu, tapi dia juga datang ke dunia ini untuk memberikan teladan, hidup dalam kebenaran. Jadi manusia bisa lihat tipe yang dikehendaki Bapa itu sebetulnya seperti siapa sih? Seperti Yesus. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Itu dia. Jadi ada rancangan yang Tuhan tetapkan untuk dicapai oleh manusia ketika manusia diciptakan oleh Allah. Gagal manusia karena kejatuhan. Nggak ada yang bisa mencapai rancangan manusia. Akhirnya Yesus hadir. Nah, Tuhan Yesuslah yang berhasil mencapai rancangan Tuhan yang semula. Kehidupan seperti apa yang dirancangkan oleh Allah yang seharusnya dijalankan oleh manusia, itu berhasil dijalankan atau diperagakan atau dihidupi oleh Tuhan Yesus. Yang teleios itu, teleios. Matius 5 ayat 48. Sehingga ketika menjadi sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Matius 5 ayat 48. Sehingga ketika kita menjadi Kristen, itu artinya menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi Kristen itu sama dengan menjadi seperti Kristus. Cara hidupnya, bicaranya, pola hidupnya, semuanya. Dalam segala hal. Nah, memenuhi panggilan ilahi selama kita hidup di bumi ini seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Memuliakan Bapa, menyenangkan hati Bapa.
Baik engkau makan atau minum. Terus. Semuanya itu Ngeri. Coba bayangkan, ngeri kali abang gue ini. Aduh. Cuma pasti abang lupa di mana ayatnya. Baik kau makan, baik kau minum, atau melakukan semua hal yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Di mana ayatnya? Coba di mana? Untuk hal yang 1 sepele aja. Korintus 10 ayat 31. Iya. Untuk hal yang sepele Itu aja. maksudnya. Hanya untuk hal yang sepele aja, hal yang kecil ya. Makan dan minum. Ya kan? Benar. Makan dan minum. Kita harus melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu. Waduh. Semuanya itu. Tidak ada bagian dalam hidup kita yang tidak kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Semua hal harus kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Mantap. Haleluya. Sampai tidak ada yang tersisa dari hidup kita. Seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan, tidak ada yang tersisa. Semuanya dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Makanya jadi Kristen itu jangan bilang gampang. Siapa bilang jadi Kristen gampang? Aduh, sampai Tuhan Yesus bilang mustahil. Iya. Ya kan, orang muda itu kan. Mustahil, ya mustahil itu bukan dalam konteks dari miskin jadi kaya. Tapi bagaimana kita menjalani. Yang selalu pakai ayat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kamu yang tidak punya jodoh akan mendapat jodoh. Konteksnya Kamu berbeda. yang miskin akan menjadi kaya. Kamu yang tidak sukses akan menjadi sukses. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Padahal bukan itu. Ya, Bukan konteksnya itu, adalah padahal. Bukan itu kan sebetulnya. konteksnya adalah bagaimana kita menjadi kesukaan Bapa. Bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Allah. Itu konteksnya. Tapi bukan berarti kita nggak percaya bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Apapun betul. dia bisa lakukan. Betul. Ya kan? Tetapi perkarakanlah apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita mencoba untuk memperkarakan apa yang Tuhan inginkan, itu bagi kita mustahil. Ya. Tapi ketika dia memerintahkan itu artinya dia menyanggupi kita. Dengan dia menuntun kita, dia memberikan Roh Kudus, dia memberikan Injil, dia memberikan penebusan. Itu artinya dia memampukan kita. Dia memberikan kebaikan di segala peristiwa. Iya. Dia memampukan kita untuk mencapai apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan gitu loh. Kalau apa yang kita inginkan tidak ada yang mustahil bagi Allah, semuanya bisa dia lakukan. Oke. Gitu loh. Masuk Tapi akal. Oke. dalam konteks bagaimana kita memenuhi apa yang diinginkan oleh Tuhan, sukar bagi kita. Tapi dia berjanji akan menyertai dan menolong setiap kita. Bisa. Sehingga tidak mustahil. Pasti bisa. Bisa kita sempurna. Tapi setelah ini. Oke. Brother, kita kan sudah bahas tentang bagaimana Tuhan Yesus karyanya dalam menebus manusia, kemudian kasihnya, keadilannya, kuasanya. Kemudian kita bahas lebih spesifik lagi panggilan kita di bumi ini. Panggilan kita di bumi ini. Jadi tadi kita sudah bahas sangat mendalam ya terkait dengan bahwa kita itu sebetulnya bisa loh sempurna. Ya. Dengan cara kita mengikuti cara kehidupan Yesus. Ya. Nah, sekarang aku mau masuk ke sifatnya yang secara aplikatif. Praktis ya. Secara praktis lah gitu. Nah, sebetulnya pada dasarnya kan kita manusia ini kan dipanggil oleh Tuhan. Ya. Dengan 2 mandat sebetulnya kan. Kalau di perjanjian lama kan mandat pertama itu di mana manusia itu dipanggil untuk mengelola taman. Ya. Bertanggung jawab mengusahakan taman yang Tuhan berikan, itu Taman Eden itu Ya. kan. Manusia harus bertanggung jawab dengan semua yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah Tuhan Yesus datang ketika dia naik ke surga, dia memberikan mandat yaitu panggilan bagi seluruh Ya, jadi murid semua bangsa. orang percaya itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Matius 28 ya. Matius 28. Itu menarik gitu. Coba brother bisa kasih semacam tambahan dengan argumentasi itu nggak? Ya, kalau kita bicara tentang panggilannya, gini brother, karena pada hakikatnya kita ini adalah hamba Tuhan, bukan hanya mereka yang terlibat dalam pelayanan gerejawi di gereja di mimbar. Oke. Tapi semua orang Kristen itu pada hakikatnya adalah hamba Tuhan. Nah, karena kita semua adalah hamba Tuhan, maka kita harus memenuhi panggilan Tuhan sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan, oke, sesuai dengan kecakapan, kapasitas yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Tahan dulu di situ brother. Berarti panggilan Tuhan ke seluruh umat manusia itu atau kepada orang percaya itu bukan hanya jadi pendeta gitu. Iya, Gitu? betul. Bukan hanya panggilan Tuhan dalam hidupku jadi apa misalnya jadi penyanyi gitu. Bukan hanya itu. Ternyata di seluruh aspek hidup itu ada panggilan Tuhan di sana. Ya. Oke. Jadi semua orang pada hakikatnya dipanggil oleh Tuhan dan harus memenuhi panggilan Tuhan. Sekali lagi ya, sesuai dengan talentanya, kecakapannya, semuanya itu kita harus pergunakan
Tuhan, semua talenta, kapasitas, apapun yang ada pada kita, semua itu kita harus pakai dan kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Brother nggak ingat nggak mengenai kisah Matius 25 perumpamaan mengenai talenta? Kan ada 5, 2, 1. Betul, Jadi betul. tidak ada orang yang sama sekali tidak punya talenta. Minimal 1 talenta. Siapapun itu, meskipun orang yang terbatas secara fisik, ya. Pernah nggak mendengar ada orang yang secara fisik terbatas sekali gitu loh, kekurangan, ya tidak sempurna Karena fisiknya. misalnya Nick Vujicic Nah, itu apanya brother? itu paman sepupu sih. Gak mungkin lah. Jadi bapaknya Serius teman, sama ini. bapaknya lagi. Abang bisa nggak selesai main musik? Nah coba lanjut, ya, bro. bayangkan. Nah, talenta tadi. Dia bisa memang secara fisik nggak sempurna. Tapi kita bisa melihat bagaimana lewat orang yang secara fisik nggak sempurna, Tuhan bisa pakai dia luar biasa. Bisa dipanggil Jadi gitu. berkat bagi banyak orang, memotivasi orang yang secara khusus putus asa hidupnya. Jadi tidak ada orang yang sama sekali tidak punya talenta atau kapasitas. Minimal 1 talenta. Nah, yang mau saya tekankan adalah apapun talenta kita, dimanapun tempat kita, penuhilah panggilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Bukan hanya di mimbar gereja. Dan seharusnya kita harus menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Terang dan garam harus menjadi hakikat atau esensi kehidupan kita. Maksudnya garam itu kita memberi pengaruh, Rasa penyedap, ya kan? Kita menerangi di setiap kegelapan. Rasa, ya bang ya, memberi rasa bang. Seperti apa bang rasa yang pernah ada? Nah, berarti gini. Brother pernah nggak baca Alkitab, dan mungkin seluruh pemirsa yang ada di rumah juga pernah membaca ayat ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, sebetulnya apa sih kriteria seseorang Bisa? sebagai seorang yang betul-betul dipanggil gitu, sehingga kemudian dia juga dipilih oleh Tuhan? Karena memang banyak orang yang mau masuk ke sorga. Siapa yang mau masuk ke sorga? Iya, saya juga mau masuk ke sorga, tapi nggak mau berjuang. Iya, banyak orang yang mau masuk surga tapi nggak mau meninggalkan dosa. Nggak mau meninggalkan dosa, Iya itu kan? persoalannya. Iya. Itu kenapa dia dipanggil tapi nggak dipilih. Nggak mau ke neraka tapi nggak mau ke gereja. Yang begini-begini kan kebanyakan halu ini. Nah, itu bagaimana, Bro? Jadi bagaimana sebetulnya kriteria yang ideal dari seorang yang dipanggil oleh Tuhan dan memang kemudian juga melaksanakan titah Tuhan itu yang menjadi murid dan betul-betul mencapai tingkat kesempurnaan seperti Kristus. Ya, ini benar-benar menarik sekali pertanyaan ini. Ya. Kapan sih aku nggak menarik, brother? Selalu aku menarik. Padahal biar semangat dia bang. Biar semangat dia. Tapi musik abang kencengin dikit dong bang. Aku ada mulai lemah nih aku kalau. Lagi melo dia. Nah, coba jawab pertanyaan gue itu. Waktu udah mau habis. Waktu udah mau habis soalnya. Nah jadi gini. Kalau kita bicara tentang bagaimana seharusnya kita memenuhi panggilan Tuhan, atau bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, pelayan Tuhan yang baik, adalah dengan kita benar-benar menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Karena kalau kita bicara tentang melayani orang, itu bukan tidak penting, itu penting sekali. Tapi diri kita sendiri ini sebenarnya pelayanan. Pelayanan. Bagaimana kita mengoreksi diri kita, ini pekerjaan yang harus diselesaikan. Bagaimana kita menyangkali keinginan daging, ya kan? Karena hakikatnya Tuhan menyuruh kita untuk sangkal diri pikul salib. Pikul salib itu pelayanan yang terkait dengan pribadi kita. Nah kalau kita sudah membereskan diri kita, nggak mungkin kita nggak jadi orang yang bisa berdampak bagi banyak orang. Jadi maksudnya panggilan kita memenuhi panggilan kita di bumi itu yang pertama itu ya diri kita dulu. Diri gitu. kita sendiri. Kita dulu yang kita Kalau garap. kita nggak beres, nggak mungkin kita bisa dengan benar menjadi garam dan terang bagi orang lain. Nggak mungkin kita bisa berdampak secara efektif, secara maksimal bagi orang lain. Ya itulah garam itu tadi ya, seperti Tuhan Yesus katakan, kalau garam itu tidak menjadi asin, jadi tawar, maka dia tidak akan berfungsi kan? Iya, ngeri kan. Kalau sudah jadi tawar, apalagi artinya? Apalagi artinya. Ya, ngeri kan. Harusnya ya. tadi kita tutup di situ ya. Iya. Power statement itu ya. Tapi ya udahlah kita tutup lah, bro. Udah habis waktu kita. Yang penting intinya kita harus excellent dimanapun kita berada, sebab kita dipanggil oleh Tuhan untuk kita memuliakan Tuhan dari setiap aktivitas-aktivitas yang kita miliki. Mau pekerjaanmu apapun dan mau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Mungkin saya bacakan. Dari aku begitu. Mungkin saya bacakan satu teks kali ya. Oke. 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 6 lah ya.
Gini, ini menarik sekali. Saya waktunya udah terbatas. Gak apa-apa, tapi mungkin bacakan saya aja. bacakan dulu secara singkat. Ini memang secara khusus bagi seorang yang mau diangkat jadi pelayan Tuhan. Dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 1 ya. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Oke. Nah ini bicara tentang apa? Kita lihat diri kita sendiri dulu. Belajarlah berjuang untuk kita dalam tanda petik gak punya cacat. Ini sebenarnya sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Karena apa? Sebagai seorang pelayan, pekerjaan utama yang harus kita ingat dan harus kita perkarakan melebihi dari apapun adalah bagaimana kita menjadi teladan bagi orang banyak. Selanjutnya dikatakan, suami dari satu istri dapat menahan diri. Suami dari satu istri. Yang selingkuh-selingkuh ya. Satu Bertobat. istri, satu suami. Tapi saya yakin nggak ada di sini. Nggak ada lah, nggak ada Ada di yang sini. ngaku. Di rumah juga nggak ada. Nah, dapat menahan diri. Inilah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelayan yang baik dan memenuhi panggilan Tuhan dengan baik selama kita hidup di bumi ini. Bijaksana, sopan, ya kan? Suka memberi tumpangan, kayak abang lah kan, suka kali memberi tumpangan. Cakap mengajar orang. Selanjutnya bukan peminum, makanya jangan minum tua aja bang. Yang meminum-minum tua, tolong yang di rumah jangan suka minum tua, minum Yang alkohol. minum cap tikus. Cap tikus. Cap tikus. Kata Paulus ya sekedarnya saja. Apalagi Cak Mirianti. Cak Mirianti. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai bukan hamba uang. Agak tepat lah saya buat ya. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Yang paling menarik itu yang terakhir. Jangan dia seorang yang baru bertobat. Aduh, banyak kali di gereja ini. Karena belum ada baru pembuktian. bertobat dari Langsung diangkat artis, jadi hamba Tuhan. langsung khotbah Nah, di. makanya Tapi kalau- artis-artis maaf ya, kami juga artis. Makanya kita Maaf harus ya. persoalkan. Maksudnya Jadi, jangan langsung diberikan iya, benar. mimbar gitu ya. Makanya seorang gembala yang mau mengangkat seseorang atau siapapun jadi pelayan Tuhan, dia harus memperkarakan teks ini, kebenaran firman Tuhan ini. Jangan hanya main sembarangan karena dia punya pangkat, karena dia punya jabatan, karena dia punya uang banyak, langsung diangkat jadi hamba Tuhan, nggak peduli dengan backgroundnya, nggak perlu dengan pertobatannya, nggak boleh. Nah inilah yang membuat sebenarnya pekerjaan Tuhan jadi hancur. Nah inilah yang membuat seseorang itu jadi nggak dewasa rohani, nggak bisa jadi garam dan berkat bagi banyak orang, Untuk garam dan terang memenuhi bagi banyak orang. panggilannya selama di bumi. Iya. Sebelum masuk ke kesimpulan, brother, Ah. tadi saya mau tekankan bahwa bukan berarti karena punya jabatan, lalu seorang yang kaya Iya, punya betul. banyak duit, Jangan lalu salah kita paham menyimpulkan, lah ya, jangan lalu kita salah menyimpulkan paham. mereka nggak baik, nggak boleh juga. Ya kan, nggak sedikit orang kaya yang memang baik, punya jabatan baik, tetapi hati-hati betul bagi seorang pelayan, hati-hati betul bagi seorang pemimpin gereja atau gembala dalam mengangkat seorang aktivis Oke. atau seorang pengerja. Jadi intinya begini kesimpulannya, bahwa kalau kita mempersoalkan bagaimana seharusnya kita memenuhi panggilan kita di bumi, yaitu dengan kita selalu menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Yap. Dengan talenta, dengan kemampuan, dengan kapasitas, terutama dengan karakter kita yang semakin serupa dengan Kristus. Dan ini butuh perjuangan. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus yang selalu menuntun kita untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan selama kita hidup di bumi ini.